Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel The World, channel yang akan mengupas film-film Nusantara dan mancanegara. Bagaimana kabarnya Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur dan banyak rezeki. Kali ini kita akan mengupas alur film dari Hong Kong dengan judul Full Throttle. Film yang disutradari Tang Siji ini dirilis tahun 1995. Bercerita tentang pergulatan seorang pembalap yang sedang mencari jati dirinya. Film bergenre action drama ini dibintangi oleh Andy Lau, David Wu, dan Gigi Liu. Bagaimana selengkapnya cerita yang dapat memicu adrenalin para biker ini? Check it out! Namun, sebelumnya jangan lupa untuk di-subscribe channel ini. Dan perlu saya sampaikan bahwa alur cerita ini mengandung spoiler. Joe adalah sosok pemuda yang punya karakter keras. Dia begitu menggilai dunia balap motor. Kemahirannya dalam memacu roda bermesin itu membuat Joe tak terkalahkan. Dia menjadi nomor satu di dunia kebut-kebutan. Tak heran jika orang-orang menjulukinya dengan sebutan The King of the Road. Joe bukanlah pembalap profesional, namun dia bisa mengalahkan pembalap-pembalap profesional dari tim yang dikelola ayahnya Paul. Bahkan di kalangan komunitas pembalap, tidak akan diakui sebagai juara di ajang profesional jika tidak bisa mengalahkan Joe dalam aksi balapan liar. Joe sendiri punya ambisi di ajang balapan profesional. Namun dikarenakan pelanggar lalu lintas, lisensinya dicabut saat ia berusia 19 tahun. Hingga akhirnya, balapan liar menjadi pelampiasan bagi dirinya untuk memenuhi ambisinya itu. Hubungan Joe dengan ayahnya Paul memang tidak pernah akur. Ada saja persoalan yang membuat di antara mereka bersih tegang. Seperti kemarahan Paul saat mengetahui salah satu dari timnya mengalami kecelakaan setelah beradu cepat dengan Joe. Tabu bagi Paul jika seorang pembalap profesional terlibat balapan liar dengan berandalan. Malam itu, Joe berada di bar milik Patua yang juga mantan pembalap. Di sanalah Joe pertama kali bertemu dengan David, seorang pembalap yang lama menetap di Inggris. Di tengah keramaian suasana, David masih menjadi sosok asing. Saat itu, David melihat kekecewaan di wajah Joe. Ia tidak mendapatkan motor dari tim milik ayahnya itu. Padahal, Joe berharap bisa mengikuti kompetisi balap motor profesional di Macau. David mencoba mendekati Joe, namun Joe menanggapinya dengan dingin. Pikiran Joe masih diselimuti oleh kekecewaan. Tidak ada obrolan hangat di antara mereka. Bahkan, Joe menyuruh David untuk pindah ke bar sebelah. Bar yang dipenuhi oleh para wanita. Saat keluar dari bar, David melihat motornya sudah tergeletak. Dia pun terheran-heran. Jali, teman Joe, mengingatkan agar David jangan memarkir motornya sembarangan. Karena setiap tempat parkir bernomor sudah ada pemiliknya. Nomor tersebut dibuat oleh komunitas pembalap sesuai dengan prestasi yang telah ditorehnya. Seperti Joe menepati parkir nomor 1 karena dia menjadi yang terbaik dalam aksi kebut-kebutan. Karena penasaran dengan sosok Joe, David pun mengikuti Joe. Kemudian David menyalip Joe. Setelah itu mereka pun berhenti. David menantang Joe untuk balapan. Joe menyalakan HT, memonitor situasi lalu lintas malam itu. Joe menyanggupi tantangan David, dan Joe meminta David mengikuti rutenya karena malam itu banyak razia. Dengan disaksikan bintang-bintang, mereka pun saling memacu adrenalin. Namun, pada saat Joe meminta David agar tidak berbelok ke kanan, dia malah berbelok. Akhirnya, David dihadapkan pada brigade polisi yang sedang melakukan razia. David pun berusaha melarikan diri. Untuk mengelabui polisi di bawah jembatan dengan kondisi yang gelap, David berbalik bersembunyi dan mematikan motornya. Upaya itu berhasil dilakukan. 2 motor patroli bergerak melewatinya. Dari atas jembatan, David mendengar raungan motor, dan ternyata itu adalah Joe. Kemudian David memanggilnya, dan Joe merasa salut David bisa lolos dari kejaran polisi. Kemudian, Joe pun berbalik arah menemui David. Joe melakukan hal yang serupa untuk mengelabui polisi.
Agar terhindar dari kejaran polisi, Joe meminta David meninggalkan motornya di sana. Dan besok pagi, setelah situasi aman, dia bisa membawanya pulang. Tapi David menjawab, polisi tidak akan sempat mencatat nomor motornya. Namun, Joe mengatakan, bisa saja polisi mengenal jaket yang dipakainya. Akhirnya, Joe pun mengantar David pulang. Sesampainya di rumah, Joe menyempatkan mampir ke workshop milik David. Joe terkesan dengan berbagai barang yang ada di sana. Ternyata David adalah seorang insinyur teknik mesin. Dia biasa mengotak-atik berbagai peralatan. Saat Joe mencoba menghidupkan motor milik David, tiba-tiba ayah David yang tidak menyukai David menjadi seorang pembalap muncul dan langsung memarahi David. Kemarahan sang ayah memuncak saat mereka menyalakan motor di tengah malam. Tiba-tiba, Joe teringat janji dengan pacarnya Annie. Dia harus segera mengembalikan motor sport yang dibawanya ke showroom milik ayahnya. Bergegas Joe pergi dan tidak mendengar saat David menanyakan siapa nama dirinya. Joe langsung melesat memburu waktu. Saat itu hujan turun lebat. Annie bertahan dari rasa dingin menunggu kedatangan Joe. Atas bantuan Annie yang juga karyawan ayahnya itulah, Joe bisa membawa keluar motor sport baru dari sarangnya. Jalinan cinta antara Joe dan Annie sudah berlangsung selama 6 tahun. Annie bekerja dengan ayahnya Joe sejak lulus SMA. Sebetulnya, Annie tidak suka dengan balapan motor yang selama ini digeluti Joe. Semua itu tidak lain karena rasa khawatir atas keselamatan Joe. Namun, Joe seakan tidak peduli dengan apa yang dirasakan Annie. Motor sport yang semalam dipakai Joe adalah motor yang disiapkan untuk David, pembalap baru dari tim Paul. Saat itu, David sedang ke showroom untuk melihat motornya. Ketika Paul menunjukkan motor tersebut, alangkah kagetnya ia, karena ban motor itu terlihat dalam kondisi tidak baru lagi. Artinya, ada yang sudah memakainya. Dapat dipastikan itu adalah ulah Joe. Kemarahan Paul pun meledak. Bahkan kepada David, dia tidak peduli seberapa hebat orang itu. Jika mau bergabung dengan timnya, harus menjauhi berandalan itu. David sendiri merasa sudah mengenal pria yang dimaksud. Saat Annie sedang menyiapkan berkas, David menghampirinya. Annie meminta maaf dan dia akan mengganti ban motornya. Namun David tidak mempermasalahkannya. Kepada David, Annie mengatakan pria yang membawa motor semalam adalah Ju, pacarnya. Karena ingin lebih mengenal Ju, David pun meminta alamatnya. David mendatangi bengkel Ju. David menanyakan kenapa Ju tidak akur dengan ayahnya. Dan Ju sendiri berbalik menanyakan hal yang serupa. Mereka berkesimpulan bahwa mereka dianggap sebagai orang yang tidak berguna. Dari kesamaan itulah, terjalin keakraban di antara mereka. Bahkan, David mengajak Joe untuk membuat tim sendiri, yang tidak tergabung dengan Paul. David bercerita, kemampuan Joe banyak dibicarakan orang. Kecepatan Joe saat membawa motor, seperti angin yang membuat stiker motor sampai terlepas. Namun, sikap sinis diperlihatkan Gialli. Tampaknya, Gialli tidak suka melihat David yang dianggapnya bermulut besar. Setelah melewati masa sanksi 7 tahun tidak mendapatkan SIM, Joe kembali membuat SIM. Saat melakukan tes tersebut, Joe berusaha mematuhi segala peraturan dan bersikap manis kepada petugas. Akhirnya, Joe kembali berhasil mendapatkan SIM-nya. Di hari ulang tahunnya, Joe mendapatkan hadiah dari teman-temannya. Setelah membuka beberapa kado, ini giliran ia membuka kado dari Annie. Kado itu terlihat cantik dengan bungkusan putih bergambar hati. Saat dibuka, Annie memberikan kotak musik dengan lagu kesukaan Joe. Namun, Joe terlihat kurang antusias dengan kado yang diberikan Annie. Dia lebih suka hadiah sepatu balap yang diberikan David dan beberapa kelengkapan balapan lainnya. Melihat apa yang dilakukan Joe, membuat batin Annie terhenyak. Terlebih saat ia mendengar Joe sudah mendapatkan SIM-nya dan siap untuk berlaga di Macau. Kegalauan mulai menyuruak di diri Annie. David melihat kekecewaan di wajah Annie. David mengingatkan Joe agar lebih memperhatikan Annie. Sikap yang ditujukan Annie adalah bentuk kasih sayang kepada Joe.
Karena Annie bukan karakter wanita yang manja, sehingga membuat dia tidak bisa langsung memperlihatkan ketidaksukaannya. Keesokan harinya, Joe berada di kantor asosiasi pembalap untuk memastikan kepesertaannya di ajang balapan profesional itu. Namun, dikarenakan reputasi sebagai pembalap liar yang melekat di diri Joe, maka dia pun tidak mendapatkan kualifikasi. Mendapat jawaban seperti itu, Joe pun protes. Karena seorang pembalap siang yang bulan lalu balapan liar dengan dirinya bisa masuk kualifikasi. Akhirnya Joe pun disarankan untuk menemui ayahnya Paul, salah satu dewan yang punya kekuasaan untuk menentukan para pembalap yang akan disertakan. Dengan wajah kesal, Joe pun pergi. Kepada Pak Tua, Joe menceritakan masalahnya. Kemudian Pak Tua menyuruh Joe agar menghilangkan egonya dan menemui ayahnya. Pak Tua meminta agar Joe bisa membangun komunikasi dengan baik. Tidak seperti saat ini yang selalu bertengkar walaupun alasannya sepele. Di hari ulang tahun Paul, Joe dan Annie datang menemui ayahnya dengan ditemani Pak Tua. Sikap di antara mereka masih dingin. Pada kesempatan itu, Pak Tua mengutarakan keinginannya agar Paul memberikan motor untuk tim yang dibentuk atas nama barnya. Joe dan Jale akan menjadi pembalapnya. Paul bertanya, apakah kedatangannya untuk merayakan ulang tahun atau meminta motor? Pak Tua menjawab, tentu saja untuk merayakan ulang tahun dan juga meminta motor, katanya sambil tersenyum. Kemudian, Paul berbalik bertanya pada Joe. Dengan raut wajah yang dingin, Joe mengatakan bahwa dia meminta motor. Paul mengatakan 6 unit motor sudah dia siapkan untuk timnya di kelas menengah. Ada satu motor tersisa 250 cc. Motor itu akan digunakan oleh pembalap barunya. Dan pada saat itu David baru saja datang dan mengucapkan selamat pada Paul. Kepada Joe, Paul berkata, motor yang sempat dicuri itu adalah motor David. Joe pun naik pitam. Joe bersumpah, dia tidak peduli motor apa yang akan dia gunakan nanti, dia akan memenangi kejuaraan itu. Tidak mau kalah, Paul pun mengimbangi kemarahan Joe. Hingga suasana pesta malam itu pecah dengan pertengkaran. David hanya bisa melongo melihat kejadian itu. Pada saat itu siang, menghasut David untuk tidak berteman dengan Joe. Karena Joe sendiri tahu David adalah tim ayahnya dan tidak akan menganggap David sebagai teman. Dia akan berusaha mengalahkan David untuk membuat ayahnya marah. Kata-kata bersayap lainnya yang membuat David terpengaruh saat Sian mengatakan meskipun David memenangkan pertandingan di Macau, namun sebelum mengalahkan Joe, dia tidak akan pernah dianggap sebagai juara, kecuali kalau David bisa mengalahkannya. Di halaman parkir, David menemui Joe. David menjelaskan kepada Joe, dia tidak bisa membentuk tim baru dengan Joe dikarenakan temannya di London tidak bisa membantu. Hingga akhirnya, ia menerima tawaran Paul untuk menjadi pembalapnya. Meskipun demikian, sebagai teman, David siap membantu Joe. Joe sendiri mengatakan dia tidak membutuhkan bantuan David dan tidak menganggap David sebagai teman. David tersentak mendapat jawaban itu. David mengatakan bahwa piala itu sangat penting bagi dirinya, dan dia tidak mau dianggap sebagai bukan juara jika sudah mendapatkan piala itu. Hingga akhirnya Joe pun menantangnya untuk balapan. Dalam perjalanan, David dibarengi Sian dan kawan-kawannya membuntuti Joe dan Jali. Sian menantang Joe untuk balapan di Clearwater Bay. Namun dikarenakan saat itu Joe dan Jali membawa pacar, mereka pun menghindarinya. Tapi mereka terus membuntuti. Hingga akhirnya Joe meminta Annie turun dan pulang duluan. Annie meminta agar Joe tidak meladeni mereka. Namun Joe bersikeras. Ia sudah merasa muak. Annie mempersilahkan Joe untuk pergi dan mereka pun putus. Seakan tanpa beban, Joe pun pergi dengan egonya. Aksi kebut-kebutan pun dimulai. Mereka saling beradu cepat membakar ambisi. Hingga akhirnya Joe mengalami kecelakaan. Motornya tergelincir dan menghantam marka jalan, sedangkan Joe jatuh terlempar. Hingga akhirnya Joe harus dilarikan ke rumah sakit. Selama 10 hari Joe tidak sadarkan diri.
Annie dan temannya mengkhawatirkan kondisi Joe. Akibat dari ambisinya itu, Joe ibarat ombak yang menghantam karang. Semuanya kandas tanpa bekas. Setelah diperbolehkan pulang dari rumah sakit, dengan penuh kasih sayang, Annie merawat Joe di rumah. Dari mulai mengganti perban, memandikan, hingga menyuapi Joe. Kondisi Joe pun berangsur pulih. Scene beralih pada saat Joe dan Annie sedang berada di rumah makan. Tatapan mata Annie tertuju pada acara TV yang sedang menyiarkan kemenangan David dalam perlombaan balapan motor profesional di Macau. David berhasil menjadi juara. Joe kemudian melihatnya dengan murung. Untuk mengalihkan perhatian, ia mengajak Annie meneruskan makannya. David memberikan piala juara itu kepada Joe. Secari kertas ditulis David. Tanpa kehadiran Joe sebagai pesaing, rasanya piala kejuaraan itu tidak ada artinya. Joe pun tertegun. Saat berkumpul dengan teman-temannya, Joe mendapat kabar bahwa orang-orang membicarakannya. Sebetulnya, Joe sudah cukup lama sembuh dari sakitnya. Namun, dikarenakan tidak berani berbalapan dengan David, akhirnya Joe berpura-pura sakit. Dan Joe terlihat seperti seorang pecundang. Jali menimpalinya dengan nada marah. Dia kembali mengajak berlatih untuk menantang David. Tapi, ajakan itu langsung dijawab dengan lemparan piring dari dapur yang dilakukan Annie. Kemarahan Annie tidak terbendung. Annie meminta teman-teman Joe keluar. Tangisan Annie pun pecah. Di atas rooftop, Joe berusaha menenangkan Annie. Annie tidak habis pikir dengan sikap teman-teman Joe, yang seakan lebih menginginkannya mati. Joe mengatakan balapan sudah menjadi inspirasi dalam hidupnya. Sulit bagi Joe untuk meninggalkannya. Meskipun Joe menginginkan untuk balapan di Macau, namun Joe berjanji pada Annie. Dia tidak akan balapan lagi, dan mereka pun berpelukan. Namun tanpa sepengetahuan Annie, Joe tetap saja melakukan latihan bersama Jale. Dia terus memacu motornya untuk melawan trauma yang ada di dalam dirinya. Tidak mudah bagi Joe untuk mengusir rasa takut itu. Kepada Annie, Joe menceritakan trauma yang dihadapinya. Annie pun menyambutnya dengan gembira. Itu tandanya Joe sudah dewasa. Joe bisa belajar dari rasa takut itu dan membuang ambisinya untuk membangun masa depan dengannya. Annie akan berhenti dari pekerjaannya dan bersama-sama membuka bengkel bersama Joe. Dan bengkel pun dibuka. Tidak mudah bagi Annie untuk membuka bisnis bengkelnya. Semakin hari pelanggannya semakin berkurang. Tampaknya ramainya bengkel sebelum dikelola bersama Annie dikarenakan mereka mengagumi Joe sebagai juara. Dan kini Joe hanyalah sebagai pecundang. Joe bersama Jali datang ke bar milik Patua. Tidak seperti biasanya, di sana Joe tidak mendapatkan sambutan yang hangat. Begitupun saat bertemu dengan David. Mereka hanya bertegur sapa sekedarnya. Meskipun kurang mendapat tanggapan, Joe membagikan kartu nama bengkelnya. Saat Joe menyodorkan kartu nama ke Xian, Xian menanggapinya dengan sikap yang cuek. Melihat itu Jali pun marah. David langsung mererainya. Tapi kemarahan Jali berbalik kepada David yang dinilai merasa puas dengan kondisi Joe saat ini dan menganggap Joe sebagai pecundang. Namun, David sendiri tidak merasa seperti itu. Xian yang langsung menjawab dialah yang mengatakan Joe sebagai pecundang. Tampaknya itu merupakan balas dendam Xian yang selama ini selalu dikalahkan Joe. Jali tidak menerimanya, dan untuk membuktikannya dia menantang balapan kembali. Meskipun Joe sempat menahannya, namun Jali bersikeras dan langsung mengejar David yang berada di dalam mobil. Kemudian Joe mengejar mereka dengan menggunakan mobil Patua. Jali menyalip David dan mengerem motornya, sehingga David berusaha menghindar dari tabrakan. David langsung tancap gas meninggalkan Jali. Didorong dengan kemarahan yang memuncak, Jali terus mengejarnya. Hingga akhirnya, Jali pun tidak bisa menghindari truk yang berada di depannya. Dan Jali pun tewas.
Kepergian Jali menyisakan luka mendalam bagi Joe. Untuk menebus segala kesalahan, Joe harus menuntaskannya dengan mengalahkan David. Kepada ayahnya Paul, dia meminta motor seperti motor yang diberikan kepada David. Namun Paul menolaknya. Dia tidak akan memberikan motor kepada Joe sekalipun dia membelinya. Joe tetap bersikeras dan dia siap berlutut memohon pada Paul. Paul menegaskan dia tidak meminta itu. Dia ingin Joe bersikap baik kepadanya. Joe berbalik bertanya, apakah Paul juga sudah bersikap baik kepadanya? Akhirnya Joe menyinggung. Saat pertama kali Joe mendapatkan SIM, kenapa Paul tidak memberikan motor kepadanya? Paul selalu memberinya pada orang lain. Joe menganggap Paul telah merampas kebahagiaannya. Joe menilai Paul telah memperlakukan pembantu lebih baik dari dirinya. Joe berjanji tidak akan memperlakukan anaknya seperti Paul memperlakukan dirinya. Dan sebuah tamparan pun mendarat ke pipi Joe. Scene beralih pada saat Gian, ibu tiri Joe, mengingatkan Paul agar lebih bijak terhadap Joe. Bagaimanapun Joe adalah darah dagingnya, dan itu tidak akan pernah bisa diubah. Saat ini, Joe telah kehilangan rasa percaya dirinya. Paul harus memberikan kesempatan, dan ini juga akan menjadi kesempatan buat Paul untuk memperbaiki hubungan di antara mereka. Saat Joe sedang berada di bengkel, tiba-tiba kiriman motor dari Paul datang. Tertegun Joe melihatnya. Paul pun datang dengan menggunakan motor. Mereka saling bertatapan. Banyak yang ingin Paul katakan, namun dia hanya bisa mengangguk dan pergi. Di sisi lain, pupus harapan bagi Annie. Ternyata Joe tidak bisa berubah dan tetap dengan ambisinya. Annie mengemasi barang-barangnya untuk meninggalkan Joe. Tidak ada lagi harapan bagi Annie untuk membangun masa depan dengan Joe. Joe sadar Annie akan meninggalkannya, namun dia tidak bisa mengalah begitu saja. Terlebih setelah kematian Jali sahabatnya. Dia harus menuntaskannya dengan David. Annie tidak bisa hidup dalam ketidakpastian. Melalui surat, ia menyampaikan semuanya, dan ia akan pergi menemui ibunya di Kanada. Aksi balapan pun dimulai. Joe dan David saling beradu cepat untuk membuktikan siapa yang terbaik di antara mereka. Joe berhasil melewati David. Dari belakang, David terus membayangi. David pun berhasil melewati Joe. Dengan kecepatan penuh, Joe kembali berhasil melewati David. Tiba-tiba, Joe melihat kaleng yang dibawa oleh wanita pemulung jatuh berserakan di jalan. Ia pun langsung mengerem motornya secara mendadak, dan Joe pun terjatuh. Kemudian, ia menyelamatkan wanita tua itu yang melangkah ke tengah jalan. Tidak lama berselang, David melintas. Saat Joe kembali memburu motornya, wanita tua itu mengingatkan Joe agar jangan tergila-gila dengan motor seperti itu, yang membuat dirinya terus mengejar sesuatu yang tidak pasti. Hingga akhirnya Joe pun tertegun. Karena ambisinya yang tidak pasti itulah Joe telah kehilangan segalanya, terutama Annie yang selama ini dengan tulus telah mencintainya. Kepada David, Joe merasa benar-benar menjadi pecundang. Ia hanya memikirkan balapan saja, tidak pernah memikirkan yang lainnya, terutama orang-orang di sekelilingnya. Joe mengatakan hari itu Annie akan pergi meninggalkan dirinya. David menyarankan Joe masih mempunyai waktu untuk mengejar Annie dan memperbaiki semuanya. Dengan kecepatan penuh, Joe pun mengejar Annie. Kini Joe sadar atas kesalahannya. Sikap Annie yang selama ini tidak menyukai Joe balapan dikarenakan rasa cinta dan kasih sayangnya. Joe menyesal telah menyia-nyiakan semuanya itu. Kini Joe akan berusaha untuk kembali meraih cintanya Annie. Karena Joe sadar dia tidak bisa hidup tanpa Annie. Dan film pun usai. Hikmah yang bisa kita ambil dari film ini adalah cinta sejati akan tumbuh seiring dengan berjalannya waktu. Kekhawatiran dan kecemasan adalah bagian dari rasa itu. Jangan pernah sia-siakan cinta yang selama ini hadir dalam kehidupan kita. Sekian dan terima kasih.